Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah dengan angka 2417051024. Kali ini Sakinah akan menjelaskan tentang tugas kedua Sakinah dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu tentang reduksi DFA. Nah, Sakinah membuat soal ini mendapatkan dari referensi yang Sakinah dapatkan di silabus materi yang Bapak Febi kirim. Nah, dari sini Sakinah tertarik untuk membahas tentang state yang ada di DFA. Nah, sebelum itu kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan reduksi DFA ini. Reduksi DFA itu adalah sebuah proses penyederhanaan suatu DFA atau kita sebut dengan deterministic finite automaton. Nah, DFA ini menjadi DFA lain yang setara dengan jumlah keadaan atau kita sebut dengan state yang lebih sedikit, namun tetap mampu mengenali bahasa formal yang sama dengan DFA aslinya. Tujuan utama dari DFA ini apa sih? Tujuan utama dari reduksi DFA adalah untuk mendapatkan model yang lebih efisien tanpa mengurangi kemampuannya dalam mengenali pola atau bahasa tertentu. Nah, kita sempat menyinggung tentang state. Di sini Sakinah punya soal. Jika dua state P dan Q memiliki transisi ke state yang berbeda untuk sebuah simbol, misalnya T, P, A sama dengan R dan T, Q, A sama dengan S, di mana R dan S sudah dipastikan distinguishable, maka state pada P dan Q adalah pilihan pertama tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Yang kedua membutuhkan lebih banyak informasi untuk menentukan apakah dapat dibedakan atau tidak. Yang ketiga dapat dibedakan atau distinguishable. Yang terakhir hanya dapat dibedakan jika P dan Q adalah final state. Jawabannya yang tepat adalah yang dapat dibedakan atau distinguishable. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena pada dasarnya reduksi DFA adalah proses untuk mencari dan menggabungkan state yang tidak memiliki perbedaan perilaku. Nah, jika ada perbedaan sekecil apapun, kita tidak boleh menggabungkan mereka. Bayangkan, misalnya ada dua orang teman, P dan Q. Mereka adalah state awal kita atau keadaan awal kita. Kita tuh ingin tahu apakah mereka benar-benar identik atau ada perbedaan di antara mereka. Lalu kita berikan sebuah pertanyaan yang sama, yaitu A misalnya. Ini adalah simbol input kita untuk A. Nah, teman P kita ini menjawab dengan jawaban R, yaitu state R. Sedangkan teman Q kita menjawab dengan jawaban S, yaitu state S. Nah, sekarang kita diberikan informasi krusial. Kita sudah tahu kalau jawaban R dan S itu berbeda, artinya jawaban mereka dapat dibedakan. Nah, karena mereka memberikan jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama, maka logikanya sangat sederhana. Kedua teman kita, yaitu P dan Q dari awal tuh sudah tidak identik atau tidak sama. Nah, ini adalah prinsip dasar dalam teori komputasi yang disebut dengan induksi atau transitivitas. Jika sebuah perbedaan muncul di tingkat berikutnya atau yaitu state R dan S, maka perbedaan itu pasti berasal dari state sebelumnya atau kita sebut dengan state P dan Q. Kenapa opsi yang lain salah? Yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Ini jelas salah. Justru karena kita menemukan perbedaan pada hasil transisinya yaitu R dan S, kita bisa menyimpulkan bahwa P dan Q pun dapat dibedakan. Untuk opsi yang hanya dapat dibedakan jika P dan Q adalah final state, ini juga kurang tepat. Aturan ini berlaku secara universal, tidak peduli apakah state tersebut adalah final state atau non-final state. Nah, setiap state yang perilakunya mengarah pada perbedaan harus dianggap berbeda. Opsi yang terakhir yaitu membutuhkan lebih banyak informasi. Informasi yang diberikan tuh sudah lebih dari cukup dengan menemukan satu saja input yang menghasilkan perbedaan. Jadi kita tidak perlu lagi mencari input lain. Karena bukti yang ada itu sudah sangat akurat. Nah, itulah kenapa jawabannya adalah dapat dibedakan atau distinguishable. Sekian pembahasan dari tugas kedua tentang reduksi DFA yang bisa Sakinah jabarkan. Lebih kurangnya Sakinah mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.